Hai, Assalamualaikum. Di video ini kita akan belajar bersama tentang personil bimbingan dan konseling. Siapa saja sih personilnya? Kalau personil utama pelaksanaan dari layanan bimbingan dan konseling adalah konselor dan staf administrasi bimbingan dan konseling. Jika memang di sekolah tersebut terdapat staf administrasi khusus untuk konselor. Sedangkan personel pendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam pendidikan. Siapa saja mereka? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama ada kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah ataupun madrasah. Ada koordinator bimbingan dan konseling, konselor itu sendiri, guru mata pelajaran, wali kelas, dan tidak lupa staf administrasi. Oke, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang tugas masing-masing dari ke-6 personil ini ya. Yang pertama adalah kepala dan wakil kepala sekolah atau madrasah. Kepala dan wakil kepala sekolah di sini sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan baik di sekolah ataupun madrasah secara menyeluruh, khususnya pelayanan bimbingan dan konseling ya, karena kita sedang membahas bimbingan dan konseling. Tidak hanya itu, kepala dan wakil kepala juga mengkoordinir segenap kegiatan yang direncanakan, diprogramkan, dan berlangsung di sekolah atau madrasah masing-masing. Sehingga mulai dari pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. Tidak hanya ini, tugas dari kepala dan wakil kepala sekolah adalah menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan berbagai fasilitas lainnya untuk menunjang keterlaksanaan program layanan BK. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut dari bimbingan dan konseling. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah atau madrasah masing-masing kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada dinas pendidikan yang berada di kota atau kabupaten masing-masing. Selain itu, mereka juga menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas. Oke, berikutnya adalah koordinator bimbingan dan konseling. Siapakah dia? Koordinator bimbingan dan konseling adalah salah satu konselor yang berperan membantu kepala sekolah atau madrasah dalam bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi, dalam satu sekolah ada satu orang koordinator bimbingan dan konseling, di mana koordinator ini juga merupakan seorang konselor di sekolah. Koordinator bimbingan dan konseling ini Koordinator BK bertugas mengkoordinasikan para konselor dalam beberapa hal. Tugasnya sebenarnya sama dengan konselor, nanti akan kita bahas setelah ini. Bedanya adalah dia menjadi seorang koordinator yang mana harus mengkoordinasikan para konselor dalam beberapa hal. Nah, berikutnya adalah konselor. Tugas dari konselor sendiri yang pertama adalah melakukan studi kelayakan dan need assessment pelayanan bimbingan dan konseling. Ini wajib dilakukan ya. Jadi sebelum melaksanakan pelayanan harus tahu dulu apakah memang program yang akan dilaksanakan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari siswa di sekolah atau tidak. Merencanakan program BK untuk satuan-satuan waktu tertentu. Bisa jadi harian, bisa jadi mingguan, bulanan, 3 bulanan, 1 semester, atau 1 tahun. Melaksanakan program pelayanan BK yang sudah disusun, menilai proses dan hasil pelaksanaan pelayanan BK, menganalisis hasil penilaian pelaksanaan BK,
Konselor juga melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelayanan BK, apakah program yang sudah dilakukan atau dilaksanakan itu sudah berjalan baik atau belum, apakah perlu dilanjutkan atau perlu diganti program yang lain atau seperti apa. Dan juga harus mengadministrasikan kegiatan program pelayanan bimbingan dan konseling yang sudah dilaksanakan oleh konselor. Konselor juga tidak lupa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada koordinator BK serta kepala sekolah atau madrasah. Mempersiapkan diri, menerima, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepengawasan, dan juga tidak lupa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas serta pihak-pihak terkait. Selanjutnya adalah guru mata pelajaran. Tugas guru mata pelajaran adalah membantu konselor mengidentifikasi siswa yang memerlukan pelayanan BK serta membantu pengumpulan data tentang siswa. Karena nih teman-teman, ada beberapa sekolah yang memang tidak ada jam layanan bimbingan dan konseling. Nah, maka dari itu konselor harus bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk bisa mengidentifikasi apakah ada siswa yang memerlukan program layanan bimbingan dan konseling. Menerima siswa alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang memerlukan pelayanan pengajaran atau latihan khusus seperti pengajaran, latihan perbaikan, atau program pengayaan. Jadi, jika ada anak yang datang ke konselor untuk melakukan sesi konseling dan ternyata siswa ini membutuhkan program pengayaan terkait dengan mata pelajaran, maka konselor harus mereferal atau mengalih tangankan kasus si konseling ke guru mata pelajaran terkait. Mereferal siswa yang memerlukan pelayanan BK kepada konselor. Jadi ini sebaliknya ya, selain menerima referral, guru mata pelajaran juga harus mereferal nih siswa-siswa mana saja yang memang memerlukan pelayanan BK, begitu. Guru mata pelajaran juga memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan pelayanan ataupun kegiatan BK. Misalnya, ada siswa yang harus meninggalkan kelas, zaman sebelum COVID nih ya, harus meninggalkan kelas karena harus ada sesi konseling misalnya, ataupun harus ada agenda yang lain dengan konselor, maka guru mata pelajaran harus juga memberikan kesempatan dan kemudahan untuk siswa. Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa, seperti konferensi kasus. Guru mata pelajaran juga membantu konselor dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan BK serta upaya tindak lanjut. Oke, selanjutnya adalah wali kelas. Wali kelas tugasnya tidak jauh berbeda dengan guru mata pelajaran ya teman-teman. Jadi melaksanakan perannya sebagai penasehat kepada siswa khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa untuk mengikuti atau menjalani pelayanan dan ataupun kegiatan bimbingan dan konseling. Sama ya seperti guru mata pelajaran tadi. Berpartisipasi aktif dalam konferensi kasus karena biasanya anak-anak yang memang harus melewati konferensi kasus begitu yang biasanya dilibatkan selain konselor adalah wali kelas. Jadi teman-teman harus siap ini ya. Dan tugas yang keempat adalah mereferal siswa yang memerlukan pelayanan BK kepada konselor. Jadi sama ya. Misalnya ada siswa yang wali kelasnya sudah tidak dapat menangani lagi nih. Udah nih harusnya nih wilayahnya konselor nih misalnya. Nah maka wali kelas dapat mereferal ke konselor. Personel terakhir adalah staf administrasi. Tugasnya apa saja?
Staf administrasi di sini memperlancar pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Tidak hanya itu, mereka juga membantu menyediakan format-format yang diperlukan dan membantu para konselor dalam memelihara data dan serta sarana juga fasilitas BK yang ada. Misalnya nih, kalau teman-teman ingat, biasanya setiap baru masuk sekolah begitu ya, pasti akan diberikan form-form yang sangat banyak sekali isiannya. Bisa identitas diri, identitas orang tua, pekerjaan orang tua, alamat pekerjaan orang tua, gaji begitu ya. Ke sekolahan naik apa, sepeda motor atau sepeda atau ngekos, di mana kos-kosannya, di mana pondoknya. Semua hal-hal yang seperti itu, guru BK atau konselor dapat bekerja sama dengan staf administrasi. Staf administrasi yang mungkin khusus ditunjuk untuk membantu guru BK ataupun konselor, atau staf administrasi di sini juga bisa mereka yang ada di TU begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu TU juga punya peran yang besar dalam membantu pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan menjadi sebuah wawasan yang baru bagi teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di grup WhatsApp masing-masing kelas atau bisa ke kolom komentar di YouTube ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.